Lukas pasal yang ke-13, dan kami ambil dari ayat yang ke-23. Demikian kalimat firman Tuhan. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Sekali lagi kami membacakannya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Bapak dan Ibu saudaraku, satu pertanyaan yang tentunya tak lahir begitu saja. Kalau kita mau sejenak berpikir, ketika ada pernyataan dan melalui pertanyaan seperti ini, tentu hal ini telah ada pemikiran atau sebuah pemikiran yang dibarengi dengan pengalaman dari kejadian 1 kepada kejadian 2 dan kejadian selanjutnya, sehingga lahirlah pertanyaan ini, hanya sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudaraku, saya akan menyuguhkan beberapa ayat kepada saudara. Kami bacakan ada 4 bagian utama, tapi ada kumpulan beberapa ayat di mana pada fase-fase sebelum muncul pertanyaan ini dari orang percaya, bagian murid Tuhan yang mengikut Dia dengan setia di waktu itu. Kalau boleh juga saya katakan, yang terus mau belajar tentang siapa Yesus, bagaimana mengikut Yesus, apa hasil mengikut Yesus, dan seperti apa akhir daripada perjalanan kalau mereka mengikut Yesus. Kita mundur sedikit ke belakang di pasal 12, di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya membacanya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang kepada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Apa pelajaran dari sini menghantar kepada pemikiran saudara kita, sehingga muncul pertanyaan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudaraku, dari sebuah ungkapan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang percaya waktu itu, berharap bahwasanya mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan harus selalu siap sedia, ibarat seperti hamba menantikan kedatangan Tuan.
untuk membukakan pintu gerbang, pintu rumah, bahkan mempersilahkannya untuk makan ketika Tuhan membutuhkannya. Artinya saudaraku, hidup orang percaya itu diumpamakan oleh Yesus setiap waktu harus konsentrasi dan fokus mengikut Dia dengan setia. Ini adalah hari-hari orang percaya yang diharapkan oleh Yesus. Ini adalah hari-hari hidup saudara yang diharapkan oleh Yesus. Karena apa saudaraku? Betapa banyak orang memulainya baik, tetapi selalu mengisi hari-hari percayanya sungguh bukan dengan baik. Bahkan ada juga berakhir dengan sesuatu yang tidak baik. Di bagian yang kedua kita masuk di pasal 12 ayat 51 sampai 53. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Oh bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Saudaraku, ini sesuatu fakta praktis kehidupan. Ketika saudara berusaha mengikut Tuhan dengan setia, ada orang tidak senang dengan kesetiaanmu. Mungkin saja dari tengah-tengah rumahmu mengganggunya. Disebutkan tadi saudaraku, seakan-akan ada sebuah kalimat yang sulit kita pikirkan. Kalau Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Kenapa saudaraku? Saat logika sepenuhnya diterjemahkan, bukan diisi dengan kualitas iman kepada Tuhan, komunikasi kita akan dijemput oleh sebuah kehancuran. Tidak tertutup, hubungan antara bapa dengan anak bisa pecah kalau konsentrasi basisnya bukan kebenaran firman Tuhan. Komunikasi antara bapa dengan anaknya laki-laki, ibu dengan anaknya perempuan, bahkan bapa mertua dengan permainnya, ibu mertua dengan menantunya, akan ada saja pertentangan, perpecahan saat-saat logikamu 100% menjadi pondasi komunikasimu, bukan menghadirkan kebenaran firman. Karena dunia ini akan selalu mengupas segalanya dengan pandangan logikanya, bukan dengan sebuah iman yang diharapkan oleh Tuhan. Saat itu terjadi, maka keluarga akan pecah, rumah tangga akan pecah, anak-anak dengan orang tuanya akan pecah, antara mertua dengan permain akan pecah. Bukankah Bapak Ibu sedang melihat itu terjadi di mana-mana? Itu yang dilihat saudara kita. Jadi bagaimana? Di mana-mana tak ada damai. Damai yang benar, damai yang basis standarnya firman. Kalau begitu, siapa yang diselamatkan? Menurut saya, orang yang bertanya ini tergolong orang yang aktif membuat penelitian. Mungkin kalau dia sekolah terus, ini akan jadi profesor, ahli peneliti.
Karena dia pelajari kriteria sorga, tanda-tanda anak-anak Tuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi dilihatnya kelompok orang percaya zero semua, saudaraku. Nol tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda hamba Tuhan, tanda-tanda orang percaya, tanda-tanda keluarga Kristen, tanda-tanda pendeta guru sintua, tanda-tanda pelayan, tanda ibu-ibu orang percaya, tanda anak-anak Tuhan orang percaya, dilihat tak ada yang benar. Jadi bagaimana? Sedikit sajakah yang diselamatkan? Saudaraku, bagian yang ketiga di pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudaraku, waktu nampaknya terkadang tidak membangun kualitas. Sudah berapa umur saudara? Sudah berapa lama saudara percaya? Waktu kadang-kadang membuat orang bukan makin pintar, tapi bisa membuat orang makin idiot. Waktu kadang-kadang bukan membuat orang makin saleh, tetapi makin jahat. Saudaraku, seorang pemilik kebun berharap sudah 3 tahun waktunya, sudah harus berbuah pohon yang dia tanam itu. Tapi 3 tahun dia tunggu, tak ada buah sampai hari ini. Apa artinya aku tanam ini? Apa artinya aku rawat-rawat ini? Hasilnya enggak ada. Lewatlah di hati Tuhan, tebang, bakar, musnahkan. Tapi saudaraku, ada suara kecil. Pai mama satau nai, Bapak. Lema tuau tiki. Atina olo berubah. Molo disipe nondang berubah. Taba mak. Saudaraku, saya ngeri ini saudaraku lihatnya. Saya kurang tahu pada apa ini bisa dipraktekkan. Tapi saudaraku, pada organisasi ini biasanya berlaku saudaraku. Pada anggaran dasar gereja Pentakosta Indonesia ini berlaku saudaraku. Siapa saja yang mencemarkan nama baik gereja, siapa saja yang merusak merongrong organisasi gereja, siapa saja yang tidak menjalankan seluruh pengajaran doktrin gereja, mereka mendapat ganjaran. Mereka bisa dihukum. Saudaraku, tetapi masih ada waktu. Aku lebih senang dalam komunikasiku kepada siapapun, aku beri waktu. Kapan sadar, datanglah. Tapi muncul juga pertanyaan seperti saudara kita ini. Hanya sedikit sajakah yang setia? Sedikit sajakah yang taat? Sedikit sajakah yang patuh? Guru, Tuan, sedikit sajakah yang diselamatkan?
Karena apa? Ciri-cirinya tak ada. Lebih baik ditebang. Saudaraku, saya masih di ayat, di bagian keempat, pasal 13 ayat 10 dan seterusnya. Saya lupa melingkarinya, tapi akan ada nanti tandanya di mana itu berhenti. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tahu saudara apa maksudnya ini? Oh lodo alani burjum tongdo gabe sogoro hani halak. Ini bahkan karena pelayanan, karena buah pelayanan, karena salehnya, karena urapannya, karena buah pelayanannya. Dan dalam hal ini Yesus sendiri, mereka berani mempersalahkan, mau membawa Yesus kepada pengadilan agama, bukan pada Sabat. Proses menyembuhkan oleh tabib bukan pada hari Sabat. Proses menolong orang lain. Saya lihat memang kalau nggak ada lagi cara orang untuk memprotesmu, maka dia akan cari, karena baikmu pun, karena salehmu pun, bisa saja orang nggak senang. Itu makanya ada pertanyaan saudara kita tadi, Tuhan sedikit sajakah? Tuhan sedikit sajakah orang diselamatkan? Kok kayaknya baik salah? Apalagi jahat sudah pasti salah. Saudaraku, susah sekali kayaknya mengikut Tuhan ini. Kok begitu banyak orang berkata haleluya puji Tuhan, tetapi kenapa sangat sedikit orang yang setia, yang berkarya, yang saleh, yang mengikut Tuhan? Saudaraku, maka di ayat yang ke-24 pasal 13 ini dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat." Apa boleh buat saudaraku? Terjawab pertanyaan saudara kita ini. Memang kalau menurut ayat ini, enggak banyak yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Suami dan istri tercerai, ibu dan anak tercerai, perceraian selamanya, waktu Tuhan menghukum dunia. Lebih ngeri saudaraku, pendeta jemaat tercerai,
Ngiri naik. Tuban wagijang hamu, tuban wagijang nangau, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, terakhir saya hadirkan 3 pesan. Pertama, disiplin diri adalah cara untuk mengembangkan karakter. Kalau saudara mahasiswa-siswa, disiplinlah belajar. Karakter seluruh nilai-nilai ilmu jurusanmu pasti maksimum engkau serap. Berbudaya yang benar dengan disiplin dalam komunikasi atas nama apapun itu. Apabila engkau disiplin, maka itu akan mengembangkan komentarmu, responmu terhadap kebudayaan mana yang sebenarnya yang pantas engkau ikuti. Panggilan pelayananmu, seberapa besarnya engkau disiplin dalam mempertanggungjawabkannya, itu akan mengembangkan karaktermu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang jemaat, sebagai kelompok orang percaya. Yang kedua, saudaraku, di dalam pesan ini disebutkan Tuhan berharap bagaimana kita menjadi pribadi yang bersyukur. Menjadi pribadi yang bersyukur. Ada sebuah paradoksal lawan pribadi bersyukur yang dialami oleh orang-orang Israel saat keluar dari tanah Mesir, sedang berada dalam perjalanan. Saudara lihat ini, pribadi orang percaya yang tak bersyukur. Mari buka sebentar Bilangan 11 di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian perkataan daripada kalimat firman Tuhan. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudaraku, mereka berkata lebih enak bawang merah, bawang putih, timun, semangka daripada manna. Kadang saudaraku, kalau saudara melirik dunia, bahwa kebenaran itu kayaknya tidak lebih enak daripada semua produk-produk dunia. Dianggap lebih enak saudaraku diskotik, narkoba dan lain sebagainya. Dianggap lebih enak happy, pesta pora dan lain sebagainya daripada beribadah, daripada bersekutu mengikut Tuhan. Ini ucapan jemaat yang dikeluarkan oleh Tuhan lewat pendetanya Musa, lewat Nabi Musa di tengah jalan bersungut-sungut. Borat nama-namar Pentakoston, borat do namar Tuhanon, tumagon dodak pola Pentakosta, tumagon madak pola marhaperseon, asa bebas. Saudaraku, kayaknya lebih enak joget-joget di pesta duniawi daripada bertepuk tangan beribadah pada ibadah crusade KKR, pada ibadah fellowship,
minggu, pada fellowship yang kita lakukan, lebih enak di tempat lain daripada memuji Tuhan di rumah Tuhan. Itu muncul karena apa? Orang percaya disusupi penyakit, tak lagi mengucap syukur dalam segala hal. Terakhir dan terakhir adalah bertumbuh, berakar, dan berbuah. Aku 56 tahun yang lalu, 10 April 1965, lahir di dunia ini pukul 12 siang tengah hari. Diberilah namaku Ardenias Jumpa Ukur. Artinya, saudaraku, saya ini menjadi bagian yang akan menerangi semua keluarga, kata Opung Duliku. Jumpa Ukur itu artinya saya sumber kecerahan pemikiran dari semuanya. 56 tahun yang lalu, lewat memberi nama oleh opungku. Rupanya saudaraku, beberapa tahun kemudian, ataupun 30 tahun yang lalu, tepatnya 34 tahun yang lalu, saya masuk gereja Pentakosta Indonesia. Tahun 1999 saya diangkat menjadi pendeta. Dan kalau saya ke kampung, kalau saya ke rumah keluarga besar Tarigan, keluarga besar Pinem, memang saya selalu disuruh berkhotbah. Menjadi digenapkan nama itu, saudaraku, jadilah Ardenias Jumpa Ukur, saudaraku. Kekasih dalam nama Tuhan ada bertumbuh. Met kian doau alai lam magudang, otohian doau alai alam marsikolah, huduket duketi sampai matua sikolah. Marsi ajarau tu semangat Bapak Sekjen almarhum na sidang nunga marumur 75 tahun tiki di dok tuau kuliah kita da Tarigan inna tuau. Kuliah Bapak niku asa dapot ta doktoro ninna. Gidia Bapak nuaing nunga di kampus. Saya terkejut, saudaraku, dengan serta merta saya pergi ke kampus. Dan 3 tahun kemudian syukur kepada Tuhan bisa meraih. Dimulai dari SD, SMP, SMA, D3 Sekolah Alkitab, D3 STH, MTH. Saudaraku, saya tidak sempat wisuda MDiv karena kuliah jarak jauh, saudaraku, waktu itu. Tapi akhirnya juga diwisuda dalam program S3. Terpujilah Tuhan, saya tidak sedang menceritakan pencapaian yang aku miliki. Firman Tuhan berkata, bertumbuh. Apakah saudara bertumbuh secara ilmu pengetahuan, bertumbuh secara kesetiaan, bertumbuh dalam segala hal? Dikatakan firman, mari bertumbuh. Kalau bertumbuh makin besar, berakar makin kuat, dan kalau berbuah itu menjadi baik karena mengeluarkan berkat, bukan hanya menghidupi dirinya, tetapi memberkati orang lain. Orang percaya diharapkan mereka selalu bertumbuh makin besar, mereka berakar kuat, mereka berbuah menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Puji Tuhan. Kalau sedikit saja yang diselamatkan, merekalah yang tidak diselamatkan. Tapi saya dan saudara yang menyaksikan siaran ini, mari semuanya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, hidup di bumi dan sorga pun pasti. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya.